Oke, sobat mistis, kita ada di segmen seram seputar ranah mistis. Ya. Jadi yang mau gua tanya ini kan Amburian berjalan di ranah spiritual nih. Bisa diceritain nggak awal mulanya? Kenapa bisa berjalan di ranah spiritual? Mungkin dari kondisi atau dari waktu, mulai kapan gitu? Jadi gini, awal muasal bermain di ranah spiritual ya kalau saya pribadi itu dari kecil ya. Kecil itu memang dari leluhur ya, dari leluhur, terus juga dari keluarga besar memang banyak yang mendalami ilmu spiritual, khususnya ilmu karuhunan gitu. Itu banyak. Dari situ saya lama-lama mengikuti asal ikut perguruan silat ya awal-awal. Iya. Ikut perguruan silat, berjalan di situ, terus pindah belajar ke orang-orang yang mumpuni kalau menurut saya ya sampai dengan saat ini gitu. Mumpuni dalam arti apa nih? Keilmuan, ilmu spiritual khususnya. Jadi memang udah ada silsilah gitu ya, Silsilah, dari betul. keluarga besar gitu ya. Betul. Untuk spiritual ini ilmu apa sih yang lebih lu dalami? Kalau saya itu lebih ajaran leluhur ya. Jadi emang udah ada budaya yang ngalir di Iya, keluarga besar gitu keluarga ya. besar. Terus sama Amburian digali lagi gitu. Digali lagi, diperdalam. Itu mungkin nggak ada panggilan juga gitu dari hati kecil gua harus jalan nih ke spiritual lagi. Kalau itu ya sudah ada sih, karena kan memang sudah dari didikan kecil ya, memang sudah mengarah ke sana gitu. Jadi memang ada beberapa, kalau di daerah saya itu disebutnya uak ya, uak saya udah mengajarkan itu gitu, dari ini udah dibimbing. Bahkan dari saudara, jadi para saudara yang tinggal di Kalimantan pun udah mempelajari itu, menyuruh gitu, memang udah ada panggilan. Memang terlihat gitu ketika Iya. mereka berjalan di ranah spiritual, memang sudah menyaksikan gitu dari Malah sudah diramalkan diramalkan. bakal terjun ke sana gitu, ke ranah spiritual. Apa aja nih yang udah lu jalani selama lu berjalan di ranah spiritual gitu? Kalau dijalani itu, kalau ilmu ya sudah ya bermacam-macam ilmu ya saya jalanin, saya tekunin juga, dari ya kegiatan yang berhubungan dengan spiritual lah, ya puasa, yang menjalani ritualnya, lakonnya gitu. Itu sudah saya jalani semua. Sampai itu ritual sendiri atau sama yang tadi bilang gitu? Asal muasalnya tetap dibimbing dulu, kesini-sini saya kembangkan sendiri sih. Terus pengembangan dirinya itu yang cocok itu seperti apa sih, Bu? Kalau pengembangan diri untuk yang sekarang ini, Yang Ambu lebih tekuni apa? Ambu saling berbagi ilmu sama sesama kalau saya sih sebenarnya kalau saya sih lebih sukanya itu sharing ya, ke sesama gitu. Jadi ada yang saya dapat ya mungkin nggak didapat sama orang yang saya tanya, saya juga dapat ilmu yang baru gitu. Saya lebih suka itu, mengembangkan diri saya seperti itu, dengan cara ya mendatangi orang-orang yang menurut saya lindui atau ahli di bidangnya gitu. Saya akan mendatangi itu gitu, orang-orang tersebut, untuk mencari yang menurut saya, yang saya belum punya, yang saya belum tahu, itu pasti saya datengin. Kalau rintangan-rintangan seperti Ambu di santet orang gitu pernah nggak? Mungkin ada yang orang mau coba gitu. Kalau di perjalanan spiritual itu ada beberapa kali itu ya, kalau orang spiritual itu ngetes ilmu ya, ngetes sejauh mana sih kemampuan itu, pernah seperti itu ya beberapa kali sih. Atau saya datang ke tempat orang gitu ya, ke wilayah orang. Dari ilmu ranah spiritual yang
pelajari itu ada nggak manfaatnya sendiri untuk Ambu gitu? Kalau manfaat itu pasti ada, karena ilmu diciptakan itu pasti ada manfaat dan tujuannya. Tidak mungkin tidak ada gitu. Untuk kehidupan ya apapun itu yang sesuai keinginan dan niat kita, niat saya ya, karena kan saya yang menjalaninya gitu. Itu ada. Kalau untuk Ambu itu ada manfaatnya, untuk orang sekitar ada juga? Ada juga, karena kan dengan saya belajar ini kan niat awal dulu karena ingin membantu gitu, membantu orang-orang sekitar ya, yang kesulitan atau yang kena sesuatu yang di luar unlogic gitu kan. Itu ya saya bantu sebisa saya sih. Full service gitu ya Bu ya? Kalau full service ya membantu sesama sih lebih tepatnya gitu. Oke, kalau kita belajar gitu, ada nggak cara untuk mengukurnya gitu? Pengukuran kita sudah sampai sebatas mana gitu? Kalau saya pribadi mengukur keilmuan itu ketika saya bisa atau tidaknya itu saya datang ke tempat orang yang menurut saya itu orang sakti, saya tes adu ilmu di situ. Jadi dengan merasakan energinya dia berbentrokan sama saya gitu. Jadi kalau misalnya saya datang ke tempat dia, saya tidak merasakan apapun di tempat dia, berarti saya lebih tinggi dibanding dia. Tapi ketika saya datang itu ada tekanan atau ada dorongan, berarti saya ini masih sebanding. Jadi tesnya pengukuran itu lebih ke arah pengujian gitu ya? Iya, tes langsung, jadi ya dibuktikan langsung dengan saya, dengan orang yang saya tuju menurut saya ini orang yang bisa dites gitu, itu pasti saya datang. Seberapa sering yang udah Bu uji? Kalau sering sih ya itu asal awal-awal perjalanan itu, karena kan pencarian jati diri itu ya awal-awal, terus ingin tahu nih sesakti apa sih, sekuat apa gitu. Kalau misalkan orang awam mau belajar gitu, apa aja sih yang perlu dipersiapkan dari dasarnya dulu? Dasar paling pertama itu adalah niat. Menurut saya itu paling awal banget niat sama keberanian. Itu aja sih. Niat sama keberanian. Keberanian, karena kalau sudah niat, beraninya itu kalau sudah kita menguasai ilmu itu harus mencoba. Tahu berhasil tidaknya kan harus mencoba gitu, keilmuan itu. Iya sih, memang semua harus, kalau mau menjalankan sesuatu emang harus niat sih ya. Iya, yang kedua baru pelaksanaannya. Terus kalau belajar misalkan sekarang kan udah zaman media nih ya kan. Iya, dia belajar dari internet atau YouTube mungkin. Itu kira-kira bisa nggak ya Bu? Apa perlu pendamping guru gitu? Kalau menurut saya bisa, secara digital itu belajar bisa, cuman tidak menyarankan, karena kalau tidak ada yang membimbing atau tidak ada teman diskusi lah intinya lah, itu banyak halusinasi. Kebanyakan orang yang belajar lewat media atau mengamalkan ilmu-ilmu yang ada di internet atau di bacaan-bacaan buku, karena tidak ada yang membimbing ya kebanyakan itu halusinasi dan menyebabkan ya gangguan kejiwaan sih, banyaknya seperti itu. Gangguan kejiwaan mungkin lebih karena kurang arah gitu ya Bu ya, atau dari dianya itu kurang kuat gitu. Bukan kurang kuat ya, karena kurang pengetahuan dan kurang bimbingan, karena nggak tahu itu ilmunya itu seperti apa, menangannya seperti apa, berhasil seperti apa, nggak tahu. Jadi ya taunya ya saya udah mengamalkan ini pasti bisa gitu. Dalam artian bisa ya cuman sebatas ininya dia loh, keyakinan dia di situ doang, keyakinan, tapi keyakinan tidak terukur gitu jatuhnya. Jadi jatuhnya hayalnya dia aja. Kalau dia tuh merasa sakti tapi padahal enggak gitu. Bakar dulu. Oh iya. Santai gitu.
Jadi kalau masalah ilmu spiritual itu sebenarnya lebih lebih apa sih dasarnya, lebih yakin atau niat nih sebenarnya? Niat dulu. Niat dulu. Niat paling dasar ya. Kedua setelah niat itu ya berani mencoba. Yakin itu setelah keyakinan timbul itu kan setelah kita mencoba, makanya timbul keyakinan. Kalau kita cuman hanya meyakini nih, yakin, tapi tidak mencoba ya tidak berfungsi. Ilmu itu juga nggak ada tolak ukurnya, tidak tahu fungsi atau tidaknya gitu. Jadi Ambu kurang menyarankan kalau dia yang belajar itu tanpa pendamping. Betul, gitu ya? tanpa pendamping, karena ya banyak yang berujung ya gangguan halusinasi banyak kan. Jadi berpikir nggak normal. Iya, berpikir tidak normal. Mungkin apa gitu? Mungkin dari Ambu ada pesan nggak nih untuk sobat mistis gitu? Kalau dia mau belajar itu baiknya gimana? Untuk belajar di awal itu tadi yang sudah saya sampaikan, yang pertama itu niat kita tuh untuk belajar spiritual tuh untuk apa? Niatkan yang benar-benar niat untuk menolong diri sendiri dulu gitu. Jadi kalau diri sendiri sudah tertolong, sudah bisa mengembangkan diri sendiri, membantu diri sendiri, baru silakan untuk kebaikan orang lain gitu. Kedua, saya bilang tadi juga keberanian. Karena ilmu sebanyak apapun kalau tidak dicoba tidak akan tahu berhasil atau tidaknya, bisa atau tidaknya gitu. Itu aja sih kalau menurut saya ya. Yang saya membalikan lagi kepada orangnya yang lebih memudahkan diri sih, enaknya seperti apa. Oke sobat mistis, jadi sobat mistis kalau ada pertanyaan ke Bang Rian, misalkan ada pertanyaan tentang spiritual bisa ya di komentar YouTube kita ya. Jadi teman-teman jangan lupa untuk subscribe, like, komentar, dan share channel ini ke teman-teman kalian. Pokoknya kita bahas di sini udah pasti bermanfaat. Gak ada kata semoga lagi di sini. Udah pasti bermanfaat, gitu ya Bu ya. Di ranah spiritual. Pasti 1.000.000%. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.